Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri berhasil menangkap satu orang tersangka penyelundup narkoba di Batam. Dari tangan tersangka Zulkarnain 40 tahun, polisi berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 20,8 kg. Dalam upaya penangkapan tersangka Zulkarnain, Deres Narkoba mengungkapkan pihaknya telah melakukan kerja keras hingga memburu tersangka ke tengah laut di perairan Jembatan Satu Barelang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Pembantobi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Halo rekan Beres. Ya, halo. Baik, selamat sore Tribuner, selamat sore rekan Firda. Masih dalam berita pengungkapan kasus narkotika, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau berhasil mengamankan seorang tersangka begitu, ataupun yang diduga pengedar begitu, menangkap tersangka Zulkarnain berusia 40 tahun. Dari tangan korban, polisi mengamankan seberat 20,8 kilogram. Nah, penangkapan ini cukup seru begitu, bak film-film action. Jadi saat itu di Tres Narkoba berhasil menangkap tersangka di perairan Jembatan Satu Barelang. Nah, jadi berdasarkan keterangan dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri Kombes Pol Ahmad David, bahwa serangkaian penangkapan tersangka ini begitu diburu ke tengah laut, bahkan terjadi aksi kejar-kejaran antara kapal polisi dengan kapal tersangka. Nah, jadi upaya kepolisian untuk membekuk tersangka memang cukup menyita energi begitu. Nah, polisi juga mengeluarkan tembakan dan peristiwa ini terjadi berlangsung pada malam hari sekitar pukul 22 WIB begitu. Nah, jadi dalam kapal tersangka ini ada 3 orang begitu. Nah, 2 berhasil kabur dengan menyeburkan diri ke laut. Namun tersangka yang saat ini diamankan juga melakukan aksi yang sama, hanya saja polisi berhasil menangkapnya. Dari kapal Kompong begitu, kan ada 2 kantong sabu yang berisi 20,8 kilo. Nah, berdasarkan keterangan dari tersangka ini bahwa narkotika jenis sabu dijemput tepat di perairan ataupun perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, barang bukti tersebut dijemput dari sebuah kapal. Jadi mereka melakukan ship to ship. Ironisnya, tersangka ini melakukan aksi tersebut bersama 3 orang tanpa saling mengenai, juga diiming-imingi begitu, ataupun dijanjikan imbalan jasa 1 kilo sabu, mereka akan diberikan upah sebesar 2 juta rupiah. Artinya jika nantinya mereka berhasil membawa barang tersebut, mereka diberi imbalan jasa sebesar 40 juta rupiah. Namun hingga barang tersebut sudah di tangan mereka begitu, tersangka ini baru menerima uang Rp500.000. Nah, saat ini tersangka sudah berada di tahanan Polda Kepri. Ya, demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Beres atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan warga di aliran Kolong Kepo, Kelurahan Bajang pada Rabu 30 Maret sekitar pukul 1 siang. Mayat tersebut ditemukan warga sekitar dalam kondisi mengambang. Warga memperkirakan mayat tersebut kurang lebih berusia 60 tahun. Ciri-ciri dari mayat memiliki jenggot warna putih, baju kemeja berwarna hitam, dan celana panjang berwarna hitam. Terkait informasi hal ini akan disampaikan oleh rekan-rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Adi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Halo rekan Saat ini Adi. saya melaporkan.
Halo, rekan Dea. Ya, silakan laporan Anda, rekan Adi. Selamat sore, Tribun News, dan selamat sore, Saudara Firda. Kemarin, pada hari Rabu, 30 Maret 2022, ditemukan mayat laki-laki tanpa identitas di daerah aliran kolong Kepong, Kelurahan Bacang. Mayat tersebut ditemukan oleh seorang warga yang sedang melintas atas nama Firdaus. Ketika mayat itu ditemukan, kondisi mayat sedang mengapung dan menggunakan baju warna hitam dengan ciri-ciri berjenggot sudah putih dan menggunakan celana hitam. Ketika mayat itu ditemukan, Firdaus langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk mengangkat mayat tersebut ke Rumah Sakit Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang. Setelah mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Depati Hamzah Pangkal Pinang, mayat tersebut masih belum diketahui identitasnya. Namun, ketika sore hari setelah habis maghrib dari pantauan Bangkapos, pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa mayat tersebut merupakan warga Kelurahan Gajah Mada 1 atas nama Bapak Abdul Latif. Usianya diperkirakan 77 tahun. Dan setelah diketahui keluarganya, mayat tersebut langsung dibawa pulang oleh pihak keluarga untuk dimakamkan hari ini. Akan tetapi dari pernyataan Kasat Reskrim Polresta Pangkal Pinang, AKP M. Adi Putra, proses pemeriksaan terhadap jenazah itu masih akan dilakukan. Akan tetapi pihak keluarga meminta untuk dihentikan pemeriksaannya lebih lanjut, karena mayat tersebut meninggal belum diketahui apa penyebab dan kenapa bisa jatuh dari aliran sungai itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangkapos, Adi Saputra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan botol minuman keras atau miras dari berbagai merek dan bukan pasangan suami istri diamankan petugas Satpol PP, TNI, dan Polri di wilayah Batanghari. Miras tersebut disita dari suatu warung yang terletak di Kecamatan Pemayung. Sementara pasangan bukan suami istri ini digerebek petugas ketika sedang ngamar di warung esek-esek. Tim gabungan tersebut tengah menggelar razia penyakit masyarakat atau pekat menjelang Ramadan pada Selasa 29 Maret malam. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Musa Wira yang akan melaporkannya. Silakan rekan Musa. Ya, baik. Selamat sore rekan Firda dan selamat sore Tribuners. Memang dalam operasi pekat kali ini sebagai bentuk dari menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Batanghari menjelang bulan Ramadan ini. Dan dari operasi ini tim dibagi dua, yang mana masing-masing tim menyisir ke daerah Kecamatan Pemayung. Mengingat di Batanghari ini ada 8 kecamatan. Untuk awal operasi ini dilakukan di Kecamatan Pemayung. Tim terdiri dari Satpol PP Batanghari, TNI, dan Polri. Bergerak pada pukul 8 malam hingga pukul 23:30 menit. Dan untuk diketahui, tim dalam razia pekat ini mengamankan sebanyak 152 botol minuman keras dari berbagai jenis merek. Namun di lokasi yang berbeda, petugas juga mendapati ada pasangan yang bukan suami istri sedang berada di dalam kamar dan satu orang PSK yang saat itu kedapatan sedang berada di warung yang diduga lokasi prostitusi di Muara Bulian. Dan untuk diketahui, untuk 152 minuman keras saat ini telah dibawa ke kantor Satpol PP Batanghari untuk didata, dan untuk penjualnya dipanggil dan untuk dimintai keterangan dan akan dikenakan sanksi sesuai penegakan Perda nomor 6 tahun 2015, tindak pidana ringan. Dan untuk PSK dan bukan pasangan suami istri yang telah diamankan nantinya akan dilakukan BAP oleh PPNS Satpol PP Batanghari, dan untuk Satpol PP Batanghari sendiri akan melaporkan kejadian ini kepada pimpinan yang lebih tinggi. Dan untuk
ke depannya menjelang Ramadan ini, Satpol PP Batanghari akan rutin melakukan razia pekat karena upaya ini untuk mencegah gangguan keamanan. Karena dalam beberapa hari Satpol PP Batanghari melakukan pemetaan di wilayah Batanghari memang masih ditemukan titik-titik yang masih diduga terkait penyakit masyarakat yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat ini. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Musawira atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimpun oleh rekan Musa dari Adnan, Kepala Satpol PP Batanghari. Berikut liputannya untuk Anda. Apa aja hasil yang kita dapatkan nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami dari Satpol PP bergabungan razia pekat dari Satpol PP dan dari TNI Polri yang dimulai dari tadi jam 20.00 sampai dengan jam 23.30 tadi, bahwa di Kabupaten Batanghari dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, kami telah melaksanakan operasi pekat dengan hasil sebanyak 152 botol kita amankan. Kemudian ada 2 orang PSK dan juga kita amankan. Kondisi sekarang dalam keadaan sehat mereka dan sedang di BAP oleh PPNS Satpol PP Kota Batanghari, dan mudah-mudahan nanti akan kami tindak lanjuti dan akan kami laporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang, untuk operasi pekat ini sendiri ini berapa hari akan kita gelar? Kita rencanakan sampai dengan menjelang bulan suci Ramadan ini akan tetap kita lakukan pengawasan ini, karena kami telah melaksanakan deteksi dini lebih kurang 7 hari ini. Ada beberapa titik yang masih kami duga ada terkait dengan penyakit-penyakit masyarakat ini yang harus kita tindak lanjuti, karena mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini akan memasuki bulan suci Ramadan, kita akan menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bagi khusus untuk miras sendiri, Pak Kasat, apa sih sanksi yang diterima oleh penjual dan ini di mana diamankannya, Pak Kasat? Ini akan kita amankan di kantor Satpol PP. Ini adalah merupakan tindak lanjut dari penegakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 bahwa terkait dengan tindak pidana ringan ini harus kita tindak lanjuti, dan sampai dengan hari ini kita masih melakukan deteksi dini dan pengawasan terhadap masyarakat. Dengan Visip Universitas Riau nonaktif Syafri Harto, terdakwa dalam kasus pencabulan mahasiswi, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Vonis dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Estiono pada sidang pada Rabu 30 Maret. Hakim menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan terdakwa dibebaskan. Setelah Hakim menilai unsur dakwaan baik primer maupun subsidiar tidak terpenuhi. Untuk mengetahui informasi terkait hal ini akan disampaikan secara lengkap oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat saya laporkan bahwa sidang dengan agenda pembacaan vonis atau putusan terhadap terdakwa dalam kasus pencabulan mahasiswi yakni Dekan Fisip Universitas Riau berinisial SH digelar pada Rabu tanggal 30 Maret 2022 kemarin, dan sidang ini berbeda dari sidang-sidang sebelumnya dikarenakan sidang kali ini terbuka untuk umum. Namun begitu, sidang tetap membatasi pengunjung dikarenakan ruangan sidang yang tidak memungkinkan untuk menampung pengunjung dalam jumlah yang banyak. Dan dalam sidang ini ratusan orang mahasiswa UNRI ikut mengawal, tetapi mereka tidak diperbolehkan masuk seluruhnya ke dalam area Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan mereka hanya bisa mengikuti jalannya persidangan dari luar Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengutus seorang perwakilan mereka untuk masuk ke dalam ruang sidang. Dan dalam proses persidangan pada hari kemarin juga seratusan orang personil kepolisian terlihat berjaga-jaga melakukan pengamanan di Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait dengan potensi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh para mahasiswa. Dan sebagaimana diketahui bahwa Dekan Visip Universitas Riau berinisial SH ini divonis bebas oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Estiono,
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan dan juga tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam vonisnya, hakim membeberkan sejumlah pertimbangan, salah satunya tidak adanya bukti kekerasan yang dialami oleh korban berinisial L yang merupakan mahasiswi jurusan Hubungan Internasional FISIP Unri. Dan dalam konteks ini juga tidak ada bentuk pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban. Selain itu, hakim juga menilai unsur kekerasan atau ancaman tidak dapat terpenuhi, sehingga dakwaan primer maupun subsidiar tidak dapat dibuktikan atau tidak dapat diterima. Dan terkait dengan vonis bebas ini, Syafriharto juga telah dikeluarkan dari tahanan. Berdasarkan pantauan kami, pada hari Rabu sore kemarin, Syafriharto keluar dari tahanan gedung Ditahti Polda Riau dan selanjutnya melakukan pengurusan administrasi untuk pembebasan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru. Sementara itu, jaksa penuntut umum terkait vonis bebas ini juga berencana untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan vonis bebas ini tentunya juga memicu rasa kekecewaan dari para mahasiswa, termasuk juga kuasa hukum dari korban sendiri. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis Rizky Armanda dari Tribun Pekanbaru atas laporannya. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Majelis Hakim Estiono. Berikut liputannya untuk Anda. 1. Menyatakan terdakwa Dr. Syafriharto MSI bin almarhum Salim tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, dakwaan ketiga penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer, dakwaan ketiga itu dari penuntut umum tersebut. 3. Memerintahkan penuntut umum mengeluarkan terdakwa dari tahanan. 4. Memberikan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan martabatnya. 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa satu bundel proposal mahasiswi atas nama Amanda NIM 1811 berupa hubungan dinas sosial Riau dengan judul alasan Pepsiko memutuskan kerjasama dengan PP Anugerah tersebut Amur tahun 2019 yang diajukan untuk memenuhi serta melengkapi salah satu syarat mencapai penyelesaian hukum ialah 1. Satu helai baju kaos kerah berwarna putih, satu warna ungu dan hijau. Satu helai celana panjang jeans berwarna biru muda. Satu buah asli kartu antar mahasiswa untuk Riau nama Amanda NIM 18011105 ilmu sosial dan politik Riau bisa terkenal 15 Budi atas nama Amanda NIM 18011105 terganjil 2022 program studi ilmu hubungan internasional dosen PPA Dr. Muhammad Sairi. Satu pucuk senjata api atau SNPSKS organik yang ditemukan di hutan Pulau Haruko ternyata hasil pembobolan gudang senjata milik Brimob Polda Maluku saat konflik sosial di Maluku. Senpi laras panjang itu ditemukan beserta 22 butir amunisi SKS kaliber 7,62 pada Kamis 30 Maret. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Rum Ohoirat mengatakan temuan itu akan dikembangkan kembali untuk melacak kepemilikannya selama ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Alvin. Ya, baik, terima kasih rekan Firda. Jadi pasca bentrok antar warga di Pulau Haruku, aparat keamanan gencar melakukan patroli dan razia hingga hasilnya pada di bulan Maret ini berbagai senjata dan amunisi dan juga bahan peledak ditemukan di hutan Pulau Haruku pada saat patroli, dan
senjata dan amunisi dan bahan peledak yang ditemukan itu diantaranya 1 pucuk senjata api SKS dan 2 organik rakitan. Maksud saya 1 pucuk senjata api SKS organik dan 2 pucuk senjata rakitan. Dan kemudian ada 34 butir amunisi terdiri dari 12 butir kaliber 5,56 dan 22 butir kaliber 7,62 dan 8 bom rakitan yang dikemas di dalam botol. Ya, untuk diketahui Tribuners, dari salah satu senjata organik yang diamankan di hutan Pulau Haruku, tepatnya di dalam goa ini, ternyata satu senjata itu merupakan senjata milik pihak kepolisian yang di mana pada konflik sosial yang terjadi di Maluku pada tahun 1999 silam yang lalu, gudang senjata milik Brimob Polda Maluku di Tantui itu dibobol dan diambil senjata di sana, dan senjata itu setelah di cross check ternyata pihak kepolisian membenarkan bahwa satu senjata SKS organik itu ternyata milik dari pihak kepolisian Polda Maluku. Dan untuk diketahui saat ini masih sementara dikembangkan bahwa kepemilikan senjata tersebut dan amunisi dan juga bom tersebut oleh pihak kepolisian. Dan saat ini juga pihak kepolisian untuk temuan ini diharapkan masyarakat harus memberikan informasi, jangan pernah tertutup untuk menyimpan atau memiliki senjata api, karena kejadian di bulan Maret kemarin ini ternyata masyarakat masih memiliki atau menyimpan senjata organik maupun senjata rakitan. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Alvin, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuner, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kombes Pol M. Rum Hoirat, Kabid Humas Polda Maluku, dan juga Kombes Pol Andri Iskandar di Reskrimum Polda Maluku. Berikut liputannya untuk Anda. Kepolisian khususnya Polda Maluku dan menyikapi kejadian yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Polda Maluku, khususnya di Pulau Haruku. Pasca kejadian bentrok di Melau dan Kayu, kita melakukan penyisiran di beberapa titik di hutan Haruku karena yang diduga sebagai tempat penyimpanan senjata api. Dengan teman wartawan juga tahu pada saat kerusuhan itu ada informasi mendengar beberapa bunyi ledakan, bunyi tembakan, sehingga dimungkinkan ada senjata api ataupun bom rakitan pada saat kejadian tersebut. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat, apabila menguasai barang-barang ini maka mohon untuk diserahkan kepada aparat yang berwajib. Apabila itu diserahkan secara sukarela, maka sudah pasti kami tidak akan menindak mereka, bahkan akan memberikan penghargaan kepada mereka. Tetapi apabila itu ditemukan melalui razia yang kedapatan menguasai secara langsung, maka sudah pasti akan kami proses. Tribuner, sesaja kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif? Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terkait kecelakaan di Nagrek, Jawa Barat dengan terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto digelar di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta pada Kamis 31 Maret hari ini. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan ahli, yakni dari dokter forensik yang mengautopsi korban Handi Saputra. Dr. Zainuri dari RSUD Margono Purwokerto menyampaikan kesimpulan hasil forensik menyatakan Handi meninggal dunia karena tenggelam dalam keadaan tidak sadar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnewsjob.com, ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners, saya Gita Irawan berada di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Telah berlangsung tadi sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terkait kasus kecelakaan di Nagrek dengan terdakwa Kolonel Infanteri Priyanto yang menghadirkan dokter forensik yang mengautopsi jenazah korban Handi Saputra. Ya, dalam kesimpulannya tadi Dr. Zainuri menyampaikan dalam persidangan bahwa Handi meninggal dunia karena tenggelam dalam kondisi tidak sadar. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil otopsi ditemukan serpihan pasir di dalam rongga pernapasan Handi serta cairan darah bercampur air di paru-parunya, sedangkan kondisi lambung dalam keadaan kosong. Dr. Zainuri menyampaikan berdasarkan hasil temuan tersebut, hasil analisanya menyatakan bahwa Handi meninggal dunia karena tenggelam dalam kondisi tidak sadar. Selain menyampaikan kesimpulan tersebut, juga ditemukan luka di kepala Handi berupa retak tulang kepala serta memar. Namun Dr. Zainuri mengatakan kemungkinan besar Handi bisa diselamatkan dengan luka seperti itu jika tidak dibuang ke Sungai Serayu oleh Kolonel Priyanto. Selain itu juga
disampaikan bahwa saksi yang dihadirkan oleh auditor militer masih ada 6 lagi yang rencananya akan bisa dihadirkan pada pekan depan. Namun apabila tidak bisa dihadirkan saksi tersebut, maka keterangan saksi akan dibacakan. Tadi berdasarkan informasi di lapangan juga ada kemungkinan bahwa pekan depan akan mulai masuk kepada agenda persidangan dengan pemeriksaan terdakwa. Demikian yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Gita Irawan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kolonel Sus Wirdel Boy, auditor militer tinggi, kemudian ada Muhammad Zainuri Syamsu Hidayat, ahli forensik RSUD Margono Purwokerto. Berikut liputannya untuk Anda. Penyebab kematiannya? Ya, Pembusukan tadi berarti dokter. Penyebab kematiannya? Penyebab kematian dari tanggal 8 ke tanggal 13 itu. Apanya? Penyebab kematiannya dari 8. Yaitu tenggelam. Tenggelam, tapi tenggelamnya dalam keadaan tidak sadar. Terus lagi yang tidak sadar seperti ini memang kita orang awam memang kadang-kadang nggak tahu ya. Kita paham banget gitu. Tapi ya mungkin saja dia pada satu napasnya, ya tinggal kita saksi aja nanti buktiannya. Apakah napasnya terengah-engah berarti kan kelihatan. Nah ini mendukung sekali karena tadi Ali sudah menyampaikan bahwa ada sediam pasir di tenggorokan sama di paru. Ini menyatakan bahwa pada waktu dibuang kondisi korban masih dalam keadaan pingsan. Itu mendukung dakwaan yang pembunuhan berencana atau yang pembunuhan aja, Pak? Berencana lah kan, yang primer. Yang primer. Kita kalau membuktikan yang primer dulu, baru nanti subsidiarnya. Pengobatan berlandaskan ikhlas dan amal milik Haji Ruslan tersohor di kalangan masyarakat kurang mampu. Haji Ruslan membuka praktek di ruko sederhana di Jalan Lingkar Selatan, Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Tempat pensiunan TNI ini membuka praktik tidak diberi nama, namun hampir semua orang mengetahuinya. Yang pernah berdinas di RSAD Mataram ini memang mewakafkan dirinya untuk masyarakat kurang mampu. Bahkan pamor Haji Ruslan yang menggerakkan kaki Gubernur NTB Zulkifli Mansyah mengunjungi tempat praktiknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Jimmy Sucipto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Jimmy. Baik, selamat sore. Sebelumnya untuk Tribuners dimanapun Anda berada, selamat sore. Firda sebagai host, saya di sini Jimmy Sucipto. Selaku wartawan dari Tribun Lombok mengabarkan bahwa ada dokter murah atau bisa kita katakan Haji Ruslan itu membuka praktek yang berlokasi di Lombok, khususnya di Jalan Lingkar Selatan. Dan Dr. Ruslan ini salah satu pensiunan TNI yang memiliki pangkat terakhir selaku Sersan Mayor. Beliau sudah menjadi TNI sejak tahun 90 dan beliau membuka praktek setelah beliau pensiun dari TNI-nya, dan beliau juga memiliki satu pegangan kunci dalam melanjutkan prakteknya untuk ke masyarakat dengan memegang teguh 8 janji TNI. Jadi Haji Ruslan ini sebelumnya sudah pernah dikunjungi oleh Gubernur NTB Zulkifli Mansyah pada tanggal 27 Maret 2022 dan sempat ingin mengulurkan tangan untuk membantu Haji Ruslan, tetapi Haji Ruslan menolak dalam alasan saya masih bisa. Dan khususnya Haji Ruslan ini hanya menerima pasien yang kurang mampu. Kurang mampu dari mana? Dari ia melihat dari pakaian, baik dari pakaian kerjanya berupa seperti tukang sapu yang menggunakan baju berwarna kuning maupun tukang sampah yang menggunakan baju berwarna oranye dan sebagainya. Jadi Haji Ruslan ini betul-betul mewakafkan dirinya untuk memberi pengobatan murah dengan harga 5.000 meski obat-obatan yang ada di kliniknya yang tidak memiliki nama ini
memiliki harga jauh lebih tinggi daripada biaya pengobatannya yang ia patok gitu. Untuk selanjutnya mungkin di Haji Ruslan ini akan terus berdedikasi kepada masyarakat dan juga akan terus berkembang, dalam artian dia tidak hanya berpraktek di ruko saja, tetapi juga datang ke rumah warga yang kurang mampu dan juga memberikan obat secara murah seperti Rp5.000 dan juga memiliki pengobatan secara alternatif. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada host yang sedang bertugas. Firda, saya Jimmy Cipto mengundurkan diri. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lombok, Jimmy, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hari pertama kegiatan pengobatan massal gratis pasca banjir di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur berjalan sukses. Bakti sosial gelaran KPC, PMI, ID, dan Pemkab Kutai Timur itu diikuti oleh 790 orang. GM External Affairs and Sustainable Development PT KPC Wawan Setiawan saat meninjau kegiatan Baksos mengatakan peserta Baksos terdiri dari 2 desa. Peserta paling banyak yakni 608 orang berasal dari desa Sangatta Utara, terdiri dari 510 orang program vaksin dan 98 orang pengobatan pasca banjir. Sementara 182 orang lainnya berasal dari Kelurahan Singageweh, terdiri dari 102 orang peserta vaksin dan 80 orang pengobatan pasca banjir. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Syifaul Mirfako yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syifaul. Baik, selamat sore Firda dan selamat sore Tribuners. Kemarin merupakan hari pertama kegiatan pengobatan massal gratis pasca banjir di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan pengobatan gratis ini digelar oleh beberapa instansi, yakni perusahaan swasta PT KPC, kemudian PMI, ID, dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur sendiri. Peserta dari bakti sosial bertajuk Aksi Kemanusiaan ini mencapai 790 orang yang diantaranya datang dari 2 wilayah, yakni Desa Sangatta Utara di Kecamatan Sangatta Utara dan Kelurahan Singageweh di Kecamatan Sangatta Selatan. Dari Desa Sangatta Utara sendiri setidaknya 608 orang yang mengikuti Baksos. Nah, 608 orang ini terdiri dari 510 orang yang datang untuk menerima vaksinasi COVID-19 dan 98 orang pasien yang mengikuti pengobatan gratis pasca banjir. Sementara itu 182 orang lainnya berasal dari Kelurahan Singageweh, Kecamatan Sangatta Selatan yang terdiri dari 102 orang peserta vaksin dan 80 orang lainnya yang mengikuti pengobatan pasca banjir. Perlu disampaikan juga, Firda, bahwa kegiatan bakti sosial berlangsung selama 3 hari dan masih akan berlangsung hingga Jumat 1 April 2022 besok. Total terdapat 6 desa atau kelurahan yang menjadi target lokasi kegiatan pengobatan gratis dan vaksinasi COVID-19 ini. Desa atau kelurahan tersebut ini di hari pertama di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, dan Kelurahan Singageweh di Kecamatan Sangatta Selatan. Di hari kedua di Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, dan Desa Sangatta Selatan di Kecamatan Sangatta Selatan. Nah, di hari ketiga, kegiatan berlangsung di Desa Swarga Barat, Kecamatan Sangatta Utara, dan Desa Pinang Raya di Kecamatan Sangatta Selatan. Nah, desa-desa ini merupakan desa terdampak banjir besar yang merendam lebih dari sepekan lalu di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan di Kabupaten Kutai Timur. Nah, perlu disampaikan juga kegiatan vaksinasi ini adalah kegiatan lanjutan dari aksi kemanusiaan yang sebelumnya memang sudah digelar oleh tim kemanusiaan. Kegiatan tersebut diantaranya ada pembersihan sampah kota Sangatta, kemudian evakuasi korban banjir, dan ada pula pengadaan dapur umum. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Syifaul, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua, Saudara. Duta Cegah Stunting dan Bunda Generasi Berencana atau Genre seprovinsi Papua resmi dikukuhkan pada Kamis 31 Maret hari ini. Acara pengukuhan tersebut berlangsung di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua dan dimulai sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat, Dwi Listiawardani secara resmi mengukuhkan para duta stunting dan Bunda Genre tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi.
Ya, halo Firda dan juga Tribuners, selamat petang dari Kota Jayapura, Papua. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat, Dwi Listiawardani, resmi mengukuhkan 13 ketua PKK di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Papua sebagai Duta Stunting dan Bunda Generasi Berencana Genre. Firda dan juga Tribuners, pengukuhan tersebut berlangsung di Sasana Krida, kantor Gubernur Provinsi Papua, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Timur pagi tadi. Berdasarkan pantauan kami awak media, termasuk kami Tribun Papua, selain pengukuhan, dilakukan pembacaan ikrar oleh Ketua TP PKK Provinsi Papua, Yulce NMB. Firda dan juga Tribuners, selanjutnya diserahkan piagam kepada ketua-ketua penggerak PKK Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua yang diserahkan secara langsung oleh Dwi Listiawardani. Dapat juga saya informasikan, Firda dan juga Tribuners, dalam sambutannya, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat, Dwi Listiawardani menyampaikan program keluarga berencana dan penurunan stunting tak dapat dipisahkan, serta fokus utama pihaknya pada pemberdayaan remaja yang telah masuk usia produktif begitu, dan sebagai calon pengantin untuk dapat mengatur jarak kelahiran anak apabila menikah melalui program BKKBN untuk menurunkan angka stunting. Firda dan juga Tribuners, di lain sisi, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun, mewakili Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB menyampaikan apresiasi terhadap BKKBN. Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya pada pengukuhan Duta Cegah Stunting dan Bunda Genre seprovinsi Papua di Sasana Krida, kantor Gubernur Provinsi Papua. Firda dan juga Tribuners, Ridwan mengharapkan bahwa dengan adanya ketua PKK pada masing-masing kabupaten dan kota yang menjadi duta stunting ini dapat mengedukasi keluarga dalam 1000 hari pertama atau golden period, karena akan berpengaruh positif begitu. Dalam kesempatan itu, atas nama pemerintah Provinsi Papua, Ridwan juga mengucapkan selamat bertugas bagi para duta stunting di Provinsi Papua ataupun di daerah masing-masing begitu. Dari Jayapura, Papua, untuk sementara demikian, Firda, jurnalis tribunpapua.com Aldi Bimantara melaporkan. Salam mata lokal menjangkau Indonesia, kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua di Bimantara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimpun oleh rekan Aldi dari Ami Yikwa Yahuli, Ketua PKK Kabupaten Yahukimo. Berikut liputannya untuk Anda. Dan Duta Genre, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ibu di Kabupaten Yahukimo dalam rangka program percepatan penurunan angka stunting? Baik, terima kasih. Sebenarnya saya sendiri belum tahu angka persisnya. Itu saya belum tahu sebagai Ketua PKK Kabupaten Yahukimo, saya belum tahu persis angkanya nominalnya berapa, begitu saya belum tahu. Tetapi dengan begini, saya merasa bahwa diberi tanggung jawab yang besar. Nah, tentunya bersama-sama Ketua PKK dengan BKKBN dengan beberapa organisasi wanita yang ada di daerah kami seperti DOW, HWK, dan itu kami akan kerja sama-sama untuk mencari angka dulu, melalui pos pelayanan terpadu, posyandu. Kita coba masuk bersama-sama, lihat bersama-sama apakah angka itu benar-benar real atau tidaknya dulu. Kita pastikan dulu. Kalau memang itu benar-benar real, maka kita akan kerja ekstra, kerja keras untuk bagaimana caranya pelayanan itu akan jalan dengan baik. Jadi seperti Bu Ketua PKK kami provinsi sudah. Jembatan gantung yang berada di Desa Rantau Benar, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, putus dan mengakibatkan puluhan anak terjatuh dan terluka parah. Peristiwa ini terjadi sekira pukul 6 pagi, menjelang pukul 7 pagi yang mana anak-anak banyak melewati jembatan tersebut untuk berangkat ke sekolah. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jambi ada Danang Noprianto yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Danang. Ya, rekan Firda, terkait dengan peristiwa yang terjadi di Kecamatan Renah Mendaluh di Desa Rantau Benar, di mana jembatan gantung yang merupakan akses utama warga di Desa Rantau Benar dan juga karyawan PT di seberang Desa Rantau Benar itu merupakan akses satu-satunya atau akses utama untuk anak-anak pergi berangkat sekolah. Dan biasanya anak-anak pergi berangkat sekolah itu sekira pukul 6.30 hingga pukul 7 dan dibawa oleh bus-bus dari wilayah PT. Dan pada saat terjadi peristiwa tersebut ada sekitar lebih kurang 60 hingga 80 anak bersamaan melewati jembatan tersebut yang menyebabkan memang jembatan tersebut putus. Dan jembatan tersebut putus dikarenakan besi penyangga yang digunakan sebagai pondasi itu putus, sehingga beberapa anak
sekitar 60 anak itu terjatuh dari jembatan. Dan kemudian terkait dengan hal tersebut, sekitar data terbaru yang dapat kami sampaikan itu yang kami dapatkan dari pihak sekolah, ada sekitar 45 orang yang mengalami luka, baik luka ringan ataupun luka berat, termasuk juga luka berat sekitar ada 66 orang, termasuk patah kaki, kemudian tangan retak, dan juga beberapa memar terbentur oleh batu yang ada di dasar sungai. Kemudian beberapa anak, satu anak dibawa ke rumah sakit di Kota Jambi dan juga satu anak dibawa ke rumah sakit wilayah Merlung untuk mendapatkan perawatan intensif karena kondisinya cukup memprihatinkan karena terbentur di bagian kepala dan juga dilakukan rongsen. Kemudian untuk yang patah kaki itu dilakukan urut di salah satu rumah warga di Desa Rantau Bener. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemarin pada siang hari, Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Dinas Pendidikan, kemudian Dinas PUPR dan juga Camat dan juga Kepala Desa meninjau langsung lokasi jembatan tersebut. Dan beliau menyampaikan bahwa jembatan tersebut harus segera dilakukan perbaikan, terutama yang bertanggung jawab adalah PT Bukit Kausar, yang mana anak-anak tersebut merupakan anak-anak dari karyawan dari PT Bukit Kausar. Kemudian pada hari ini sendiri anak-anak tersebut diberikan dispensasi karena memang jembatan darurat yang ada masih belum diperbaiki, sehingga akses menuju sekolah atau akses menuju Desa Rantau Bener dari PT Bukit Kausar itu harus memutar sekitar 1 jam, sehingga tidak memungkinkan anak-anak untuk bisa berangkat sekolah. Kemudian juga ada beberapa trauma yang dirasakan oleh anak-anak, sehingga masih merasa ketakutan, dan juga dari orang tua masih merasa takut untuk anak-anak melewati jembatan gantung, karena ada satu lagi jembatan gantung di Desa Rantau Bener, namun memang kondisinya masih belum baik untuk dilalui anak-anak, sehingga memang menunggu perbaikan dari jembatan gantung ini agar bisa segera dilewati lagi oleh anak-anak. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi Danang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Polsek Kota Agung, Polres Tanggamus bersama warga berhasil menangkap satu pelaku pencurian sambungan guardrail jalan lintas berat di ruas Pekan Maja, Kota Agung Barat. Menurut Kapolsek Kota Agung, AKP Sugeng Sumanto, pencurian dilakukan oleh 2 pelaku dan baru 1 pelaku yang saat ini sudah ditangkap. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Tri Yulianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tri. Ya, terima kasih rekan Firda. Jadi memang di Polsek Kota Agung berhasil menangkap seorang pencuri sambungan guardrail pada badan jalan lintas barat. Dia tertangkap oleh warga saat warga melakukan patroli, kemudian warga mengetahui aksi mencurigakan tersebut, kemudian menghubungi polisi. Selanjutnya beramai-ramai warga dan polisi menangkap pelaku tersebut. Pelaku sebenarnya 2 orang, cuma 1 orang berhasil melarikan diri dan hanya 1 orang yang tertangkap. Bersamaan dengan itu juga didapatkan plat sambungan dari guardrail itu sebanyak 9 pasang. Untuk berat masing-masing sekitar 1 plat itu sekitar setengah kilo lah. Begitu. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Tri Yulianto atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live HP. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita?
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasca pemerintah pusat menerapkan aturan untuk masyarakat yang akan mudik harus divaksin COVID-19 booster, beberapa layanan vaksinasi mulai dipadati oleh masyarakat. Seperti di Puskesmas 1 Denpasar Selatan yang berlokasi di Jalan Kurita nomor 8, Sesetan, Denpasar Selatan. Jumlah peserta vaksinasi COVID-19 booster meningkat pesat pasca peraturan tersebut diberlakukan. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Sri Wahyuni akan melaporkannya. Silakan rekan Sri Wahyuni. Iya, terima kasih Firda.
Jadi sebelumnya pemerintah pusat telah memperbolehkan untuk seluruh umat Islam melakukan mudik lebaran tahun 2022 ini. Namun dengan syarat masyarakat harus sudah divaksin COVID-19 jenis booster. Hal tersebut membuat warga pendatang, khususnya yang tinggal di Bali, langsung menyerbu beberapa fasilitas kesehatan yang memang menyediakan kegiatan vaksinasi COVID-19. Salah satunya adalah tadi saya mengunjungi Puskesmas 1 Denpasar Selatan yang berlokasi di Jalan Gurita, Sesetan, Denpasar. Nah, kebetulan tadi di sana saya melihat sudah banyak sekali warga yang antri untuk mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 jenis booster ini, Tribuners. Dan saya juga mewawancarai Kepala Puskesmas 1 Denpasar Selatan, yakni Dr. Wulan. Ia mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi COVID-19 booster ini melonjak sejak hari Kamis minggu lalu, di mana Kamis minggu lalu itu pemerintah mengeluarkan aturan bahwa para pemudik harus sudah divaksin COVID-19 jenis booster. Nah, untuk mengantisipasi adanya lonjakan antrian, Puskesmas 1 Denpasar Selatan menyiasati dengan dua metode pendaftaran, yakni metode pertama melalui online, yakni melalui aplikasi speed.id yang dibatasi 100 orang saja, dan juga pendaftaran langsung ke puskesmas dengan membawa surat atau form bahwa sudah mengikuti kegiatan vaksinasi dosis kedua. Nah, untuk pendaftaran langsung ke puskesmas ini juga dibatasi 100 orang, sehingga rata-rata jumlah warga yang melakukan vaksinasi COVID-19 booster ini di puskesmas rata-rata berjumlah 200 orang setiap harinya sejak hari Kamis kemarin. Nah, untuk jenis vaksin yang digunakan oleh Puskesmas 1 Denpasar Selatan adalah vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca, yang dimana stoknya memang harus sudah habis di hari ini juga. Dan untuk total keseluruhan vaksin yang dimiliki oleh Puskesmas 1 Densel, yakni sebanyak 56 vial atau sekitar 660 dosis yang dibagi pada beberapa tempat. Jadi Puskesmas 1 Densel ini juga mensupport kegiatan vaksinasi dengan memberikan vaksin dan juga tim tenaga kesehatan untuk melakukan penyuntikan vaksin. Kegiatan vaksinasi selain diadakan di Puskesmas juga diadakan di Sekolah Harapan dan juga di salah satu musola yang berada di Panjer. Nah, bagi masyarakat mungkin yang tidak ber-KTP Bali dan tinggal di Bali, tidak perlu khawatir untuk vaksinasi COVID-19 booster ini bisa dilakukan, maksud saya bisa diberikan juga untuk warga yang ber-KTP tidak Bali gitu ya, jadi boleh untuk KTP luar Bali. Bahkan tadi saya melihat ada juga warga negara asing yang mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 booster ini. Nah, untuk jam layanannya, jam layanan vaksinasi COVID-19 booster ini mulai dari jam 11 siang sampai jam 1 siang dan buka setiap hari. Dr. Wulan juga mengatakan semenjak peserta vaksinasi membludak sejak Kamis kemarin, belum ada ditemukan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI pada warga usai melakukan kegiatan vaksinasi. Dan Dr. Wulan pun mengatakan juga sejauh ini warga yang batal mengikuti kegiatan vaksinasi memang memiliki keluhan pada tensi biasanya. Jadi Dr. Wulan pun menghimbau kepada masyarakat bagi yang akan melakukan vaksin agar menjaga pola makan terlebih dahulu agar dapat mengikuti vaksin COVID-19 booster ini, Firda. Itu saja, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Sri Wahyuni atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dengan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Dr. Niko Mangwulan Putri, Kepala Puskesmas 1 Denpasar Selatan, dan juga seorang peserta vaksinasi COVID-19 booster Lesmana. Berikut liputannya untuk Anda. Siang. Ibu, saya mau tanya dong, Bu, kira-kira untuk kegiatan vaksin COVID-19 booster ini meningkat pasca aturan mudik itu ya, Bu ya? Benar sekali, untuk vaksinasi booster ini meningkat setelah adanya keluar aturan mengenai mudik harus booster. Jadi setelah adanya aturan itu, memang pasien-pasien yang akan booster di puskesmas kami meningkat jumlahnya melebihi kuota sebelumnya. Dan tetap kita terima, tetap kita layani di sini, berapapun yang datang, tetap kita terima. Meningkatnya per hari jadi berapa orang, Bu, kira-kira? Untuk hari ini
kita bisa sampai 200 sampai 300 untuk per hari. Oke. Untuk vaksinnya tersedia vaksin apa aja Bu di sini booster? Hari ini kita menggunakan AstraZeneca. Untuk besok dan Sabtu kemungkinan. Siang Kak. Oke Kak, mungkin bisa dijelasin Kak, kira-kira ini mau ikut vaksinasi COVID-19 yang jenis apa Kak? Yang booster untuk yang ketiga kali. Yang booster untuk yang ketiga kalinya. Oke. Memang untuk mudik atau gimana Kak? Kebetulan memang sudah waktunya juga yang vaksinasi yang booster, dan mungkin nanti sekalian buat mudik juga, keperluan mudik. Oh gitu. Ya. Mudiknya maunya kapan Kak? Mungkin periode lebaran, sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Seminggu sebelum lebaran mungkin atau bagaimana? Ya, sepertinya seminggu sebelum lebaran. Tergantung cuti juga dari kantor. Apa namanya? Kenapa memilih di Puskesmas 1 Densel, Pak? Satu yang mungkin karena paling convenient, paling dekat sih dari tempat tinggal juga. Jadi terus nyarinya juga pakai aplikasi Speed ID, dan begitu dicari yang paling muncul, yang paling atas tuh daerah sini. Jadi ya sekalian lagi. Nanti kira-kira vaksinnya pakai vaksin apa Pak boosternya? Mungkin kurang tahu ya, mungkin tergantung availability dari vaksinnya yang ada di sini. Kemungkinan besar karena satu dan keduanya pakai Sinovac, kemungkinan dapat yang AZ atau paling mungkin Sinovac lagi. Soalnya Pfizer juga kayaknya nggak available sih. Oke, siap. Kak, nama lengkapnya siapa? Lesmana. Rencana awal Ramadan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan akan mengurangi jam belajar sekolah tingkat SD dan SMP. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Bulungan, Stim Jalung. Stim mengatakan untuk pekan depan juga belum ada libur, sebab pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK pada Satuan Pendidikan SD dan SMP dijadwalkan 4 hingga 16 April 2022. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Georgie Santana Silalahi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Georgie. Baik, selamat sore Tribuners. Hari ini pelaksanaan ujian ataupun ujian setengah semester untuk di tingkat SD maupun tingkat SMP di tengah pandemi COVID-19 ini nantinya di bulan April atau tepatnya di bulan Ramadan akan berlangsung jam pelajarannya dan ujiannya dikurangi. Mengapa demikian? Dari Dinas Pendidikan, Kabid Pendidikan Dasar, tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan menyampaikan bahwa saat ini kondisi Kabupaten Bulungan masih berada pada PPKM level 2. Yang kedua, juga sampai saat ini penyebaran kasus COVID-19 di anak-anak itu masih sangat banyak. Meskipun secara tracing ataupun 3T yang disampaikan Dinas Kesehatan itu kebanyakan para siswa ini sudah menjalankan isolasi mandiri maupun juga sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan maupun puskesmas terdekat. Adapun pengurangan jam belajar di tengah pandemi nanti selama bulan April mendatang atau tepatnya pada rangkaian hari Ramadan ataupun selama bulan puasa akan dikurangi dari pukul 8 menjadi pukul 8 hingga pukul 10 untuk di tingkat SD. Adapun sistem pembelajarannya PTMT, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas sebesar 50% dengan masing-masing bangku diberikan dan 4 tetap dan sejajar ada 4 hingga 5 orang di masing-masing setiap meja. Dan juga untuk BDR sendiri pembelajarannya terbilang untuk tentatif. Mengapa demikian? Bahwa untuk sampai sejauh ini metode pembelajaran BDR atau belajar dari rumah yang ditetapkan oleh Pemkab Bulungan, yaitu harapannya juga bisa mengikuti PTMT terbatas jikalau siswa yang mengikuti PTMT terbatas 50% mengalami jatuh sakit ataupun tidak bisa karena kondisi kurang fit, diharapkan yang BDR belajar dari rumah bisa hadir mengisi untuk PTMT 50%. Dan juga Bupati menyampaikan bahwasannya mengenai pembelajaran tatap muka ini secara terbatas, dia mewanti-wanti kepada seluruh kepala sekolah maupun dinas
Pendidikan Kabupaten Bulungan bahwasannya jikalau terjadi lonjakan kembali kasus COVID-19 yang menyerang usia anak 6-11 tahun diharapkan bisa dihindarkan. Mengapa demikian? Bahwasannya PTMT di tengah pandemi ataupun menjelang bulan puasa ini ataupun bulan April mendatang ini diharapkan tidak terjadi kasus meningkat sebab masyarakat di Kabupaten Bulungan sendiri persentase yang sudah divaksin adalah mencapai 80,7% dari target 70%, dan harapannya juga nantinya selama jam pembelajaran dikurangi, kemudian adanya PTMT terbatas dan juga BDR 50% ini, nantinya orang tua siswa harus menjaga kesehatan anaknya dengan memberikan asupan pasca sempurna. Dari Dinas Pendidikan menyampaikan juga bahwasannya nanti untuk jam pelajaran yang sudah dikurangkan mengenai hari libur pun ditetapkan pada tanggal 2 hingga 7 Mei. Karena pada bulan April mendatang ini tidak ada rencana dari Satuan Gugus untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar PTMT terbatas 50% di sekolah, karena di tingkat SD pada tanggal 4 hingga 16 April mendatang akan dilaksanakan asesmen ujian nasional, dan juga di tingkat SMP nantinya tanggal 4 sampai 16 April akan dilaksanakan ujian semester. Nah, harapannya setelah dijalankannya ujian ini, harapan ke depan dari Dinas Pendidikan pembelajaran PTMT 50% maupun BDR bisa tetap kondusif dan tidak ada siswa yang terkonfirmasi COVID-19 lagi. Demikian Firda yang bisa dapat saya sampaikan dari Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahya atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah moda transportasi laut mulai disiapkan oleh PT Pelni, cabang Manokwari, Papua Barat, untuk melayani masyarakat saat musim mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah nantinya. Hal itu disampaikan oleh PLH Kepala Pelni, cabang Manokwari, Rahmat Hidayat, pada Rabu 30 Maret. Saat ini terdapat satu kapal yakni KM Sinabung yang sedang dalam proses DOK di Surabaya. Rencananya kapal tersebut akan kembali beroperasi dengan KM Ciremai, Labobar, Tidar, dan lainnya saat masuk Ramadan hingga Lebaran esok. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari bahwa menjelang musim mudik 2022 sendiri, PT Pelni cabang Manokwari sendiri telah menyiapkan sejumlah moda transportasi untuk melayani penumpang, maksud saya pemudik dari Kabupaten Manokwari keluar dari beberapa daerah untuk melaksanakan mudik di kampung halaman. Pada tahun ini sendiri, PT Pelni telah menyiapkan kurang lebih beberapa kapal, yakni kapal KM Ciremai, KM Labobar, KM Tidar, dan juga rencananya KM Sinabung setelah masa docking ini akan disiapkan untuk melayani para penumpang dari Kabupaten Manokwari keluar ke kampung halaman untuk melaksanakan mudik dengan sanak saudaranya. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari PT Pelni sendiri, mereka menyampaikan bahwa untuk tahun ini sendiri diprediksi para pemudik akan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sebab pada tahun ini sendiri ada sedikit kelonggaran dari Kementerian Perhubungan berkaitan dengan surat edaran nomor 21 tahun 2022, sehingga mereka para pemudik bisa melaksanakan mudik Lebaran dan juga keluar melakukan perjalanan ke luar Kabupaten Manokwari hanya dengan menunjukkan surat vaksin dosis 2 dan juga dosis 3 itu sendiri. Dan mereka berharap pada musim mudik kali ini para pemudik
bisa menaati protokol kesehatan sehingga pada musim mudik kali ini tidak ada lagi klaster baru yang akan timbul setelah mudik Lebaran 2022 ini sendiri. Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Sofan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Sofan dari Rahmat Hidayat, PLH Kepala Pelni Cabang Manokwari. Berikut liputannya untuk Anda. Ada edaran dari Perhubungan, dari Mendagri, dari edaran dari Pemda setempat. Siap. Berarti untuk sepanjang bulan puasa sampai Lebaran itu untuk mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain menggunakan kapal Pelni tetap beroperasi. Dengan ketentuan bagi calon penumpang yang tadi sesuai dengan edaran tadi dari pemerintah. Siap. Ya, kita hanya mengingatkan aja kepada para penumpang apabila dia mengikuti pelayaran ya tetaplah menggunakan maskernya karena itu penting, protokol kesehatan. Ya, kesehatan. Mungkin untuk kapal-kapal perintis yang home base di sini yang melayani untuk wilayah Papua atau Papua Barat, ada kapal Sapu yang home base di Manokwari ini kan 3 kapal perintis kami home base, ya, 112, terus 98, kemudian 96. Kalau 96 prosesnya lagi docking untuk lebih layak lagi dalam melayani penumpang di wilayah Papua. Untuk arus mudik ini kapal kami ini kan kesiapannya sudah siap. 1 kapal ada Sinabung lagi proses docking di Surabaya. Kemudian untuk kapal Cermai, Gunung Dempo, Labobar, Tidar, terus kapal tipe 1000 Sirimau, itu kita udah siap untuk menerima. Menyambut bulan suci Ramadan, ribuan warga melakukan kegiatan pawai obor di Jalan Raya Puncak. Para warga memadati jalur puncak pada Rabu 30 Maret. Pawai obor dilakukan secara beriringan dengan berjalan kaki sambil melantunkan selawat. Pawai obor ini baru diadakan kembali setelah tahun 2001 terhalang oleh pandemi COVID-19. Informasi terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Bogor, ada Siti Fauziah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Siti, laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Firda. Menyambut bulan suci Ramadan, ribuan warga melakukan kegiatan pawai obor di Jalan Raya Puncak, di mana para warga itu memadati jalur puncak pada Rabu 30 Maret 2022 malam kemarin. Dan pantauan tribunnews.bogor.com ini, pawai obor dilakukan secara beriringan dengan berjalan kaki sambil melantunkan sholawat. Pawai obor ini mulai titik kumpul warga di Simpang Gadog Masjid Harokatul Jannah pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan menurut Endi, warga Cisarua yang mengikuti partisipasi pawai obor ini baru diadakan kembali setelah terhalang oleh pandemi. Dan sementara itu arus lalu lintas padat merayap, jalur arah puncak Cisarua pun sempat ditutup sementara. Dan pawai obor pun tak hanya para orang tua yang datang, namun para santri dan warga pun ikut berpartisipasi. Pawai obor diakhiri pada pukul 22.23 waktu Indonesia Barat di rest area Sari Barokah Cisarua, Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, dengan lantunan sholawat dan diakhiri lagu Indonesia Raya. Demikian yang dapat saya laporkan, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Siti dari Tribun News Bogor atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Sosial Kota Kendari bersama Satuan Polisi Pamung Praja melakukan operasi justisi terhadap anak jalanan atau anjal, gelandangan, dan pengemis atau gepeng. Kegiatan operasi justisi dilakukan di perempatan lampu lalu lintas Uwa-Uwa, McDonald's di depan Hotel Ataya, Pasar Baru Kendari pada Rabu 30 Maret sore.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Kendari Husni Mubarak mengatakan, operasi justisi ini menindaklanjuti laporan masyarakat tentang maraknya anjal dan gepeng menjelang Ramadan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkan. Silakan rekan Amelda. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Perlu kami informasikan, memang menjelang Ramadan ini, anak jalanan, gelandang, dan pengemis ini mulai marak terlihat di pinggir-pinggir jalan Kota Kendari. Ya, berdasarkan hal itu, banyak warga juga yang melaporkan langsung ke pihak Dinas Sosial Kota Kendari, dan Dinas Sosial langsung segera sigap menindaklanjuti hal tersebut dan turun langsung ke lapangan pada Rabu kemarin. Ya, turunnya Dinsos ke jalan bersama Satpol PP ini untuk mengamankan para anjal dan gepeng ini. Lebih tepatnya pengaman dilakukan yaitu untuk mendata mereka. Sebab perlu diketahui anjal dan gepeng yang ada di Kota Kendari sekiranya 60% sebagian besar adalah dari luar Kota Kendari. Ya, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Husni Mubarak juga menyampaikan langsung jika dari hasil justisi kemarin sekiranya ada 16 orang yang di asesmen yang berhasil ditangkap. Hanya memang adalah warga lama atau para anjal dan gepeng lama, dan 6 orang adalah anjal dan gepeng yang baru. Ya, para anjal dan gepeng ini di asesmen untuk diketahui asal tempat tinggal mereka, dan seperti yang saya sampaikan tadi, 60% itu dari luar Kota Kendari. Itu ada dari Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, bahkan ada juga dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, hingga Pulau Jawa. Ya, untuk tindak lanjutnya dari penangkapan anjal dan gepeng ini, pihak Dinsos sendiri ingin mendata jika mereka adalah warga Kota Kendari, akan didata apakah mereka adalah penerima bantuan sosial dari Dinsos atau bukan. Jika mereka didapati adalah memang penerima bantuan, maka penerima bantuan itu akan dicabut agar mereka berhenti turun di jalanan. Kemudian ketika mereka didapati adalah bukan sebagai penerima bantuan, maka akan diarahkan dan difasilitasi untuk segera mengurus di Dinas Sosial. Sementara yang dari luar Kota Kendari, Dinas Sosial bersama pemerintah Kota Kendari juga akan berupaya memulangkan mereka ke kota asalnya. Ya, selain itu, Firda, anak jalanan dan gepeng ini juga diarahkan untuk ke rumah singgah sebagaimana yang dimiliki Kota Kendari. Begitu banyak, ada beberapa rumah singgah, rumah binaan seperti Loka Minaula yang ada di Kota Kendari, itu juga bisa dimanfaatkan agar mereka bisa ada di sana melakukan pelatihan, pengembangan skill dan lainnya. Namun yang perlu diketahui Firda, selama ini mereka lebih memilih turun ke jalan dibandingkan mengembangkan skillnya. Ya, Kepala Bidang Resos Dinsos Kota Kendari Husni Mubarak menyampaikan sebelumnya mereka sempat memfasilitasi para anjal dan gepeng ini di Minaula di rumah-rumah singgah, namun hanya bertahan beberapa hari dan mereka lebih memilih turun ke jalan. Ya, hal ini Firda perlu diketahui karena masyarakat Kota Kendari juga yang lebih sering memberikan bantuannya di pinggir jalan. Nah, oleh sebab itu pemerintah Kota Kendari terus mengimbau agar warga Kota Kendari tidak memberikan bantuan baik itu uang maupun makanan di jalan maupun di lampu merah tempat mereka biasa nangkring di situ. Ya, inilah yang juga menjadi salah satu penyebab
Anjal dan Gepeng terus ada di pinggir-pinggir jalan karena berharap dari pemberian warga Kota Kendari yang lewat. Ya, dengan demikian pemerintah Kota Kendari juga mengimbau agar warga Kota Kendari jika ingin memberikan bantuannya agar langsung menyampaikannya ke panti asuhan, rumah singgah atau rumah panti asuhan yang lebih layak dan lebih tepat, sehingga sebab pemberian di jalanan juga mengganggu arus lalu lintas, Firda. Selain mengganggu arus lalu lintas juga mengganggu dari anak-anak jalanan itu sendiri. Ya, Sekretaris Daerah Kota Kendari juga Firda sempat menyampaikan di tahun sebelumnya sekiranya ada puluhan anjal dan gepeng didominasi anak-anak pang itu berasal dari luar Kota Kendari, dan di tahun lalu sempat dipulangkan, dan untuk di tahun ini terus dilakukan justisi atau operasi berdasarkan laporan warga juga. Dan perlu diketahui juga, Firda, bahwa anjal dan gepeng ini sering muncul di hari-hari tertentu, Firda. Misalnya di hari Jumat dan di hari-hari menjelang hari keagamaan, seperti yang terjadi saat ini menjelang Ramadan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Ultra Melda atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Personel di Treskrimsus Polda Banten menangkap AR, direktur sebuah CV yang menjual minyak goreng kemasan premium dari minyak goreng curah di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Pria berusia 28 tahun itu mengubah minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium. Seharusnya minyak goreng curah itu disalurkan kepada masyarakat, tetapi justru dikemas ulang oleh pelaku. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Banten ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Firda dan Tribuners, selamat sore sebelumnya. Izin melaporkan bahwa kemarin pada Rabu 30 Maret 2022, di Treskrimsus Polda Banten berhasil mengungkap kasus mafia minyak goreng curah di wilayah hukum Polda Banten. Dalam kasus ini, Polda Banten telah meringkus satu orang tersangka berinisial AR, 28 tahun, selaku direktur dari CV Jongjing Pratama yang berlokasi di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang.
AR ditetapkan sebagai tersangka mafia minyak goreng oleh Polda Banten lantaran dia diduga telah mengubah minyak goreng curah dari pabrik menjadi minyak goreng premium. Apa yang dilakukan tersangka tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan harga yang seharusnya dijual seharga 14.000 per liter untuk harga minyak goreng curah. Namun modus yang dilakukan oleh tersangka justru mengemas ulang menggunakan kemasan botol dengan diberi label Laban. Pengusaha tersebut kemudian meningkatkan harga yang seharusnya 14.000 dijual di masyarakat, kemudian dijual dengan harga 20.000 per liter, sehingga ia mendapatkan keuntungan sekitar 6.000 per botolnya. Untuk migurnya sendiri dijual di beberapa daerah di wilayah Polda Banten, mulai dari Kabupaten Serang, Kota Serang, Lebak, hingga ke Pandeglang. Atas perbuatan AR tersebut, kemudian ia dijerat persangkaan berlapis, mulai dari pasal 107 junto pasal 29 ayat 1 tentang perdagangan dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Kemudian pasal 142 junto pasal 91 ayat 1 dengan junto pasal 100 ayat 2 tentang pangan. Kemudian diberikan sanksi juga dengan pasal 62 ayat 1, pasal 8 ayat 1, nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Saat ini Polda Banten masih melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut, di mana untuk perkembangan terbaru sendiri dari Polda Banten telah mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan penyidikan dan hasil penyidikannya sendiri tersangka AR ternyata hanya sebagai operator dari kepentingan pemodal besar. Dan saat ini Polda Banten masih mendalami kasus tersebut. Untuk selanjutnya masih diproses oleh Polda Banten, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten Ahmad Tajudin atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kombes Pol Dedi Supriyadi, Direktur Reskrimum Polda Banten, dan juga Kombes Pol Sinto Silitonga, Kabid Humas Polda Banten. Berikut liputannya untuk Anda. Yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten akan menyampaikan rilis tentang pengungkapan mafia minyak goreng yang terjadi di wilayah hukum Polda Banten. Adapun modus yang dilakukan oleh para pelaku, yang pertama adalah membeli minyak goreng curah dari pabrik yang seharusnya itu adalah didistribusikan untuk konsumsi masyarakat. Ini dikemas ulang menjadi harga yang premium. Bisa tahu sendiri di sana untuk minyak goreng itu ada minyak goreng curah dan harga premium. Minyak goreng curah yang ditetapkan oleh pemerintah 14.000 per liter, ini yang dikemas menjadi kemasan premium yang di atas 18.000 sampai 20.000. Adapun modusnya yang pertama, yang saya katakan tadi, membeli minyak goreng kemudian mengolah menjadikan premium sehingga terjadi peningkatan harga. Secara otomatis para pelaku mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Kemudian yang kedua, ini adalah jatah masyarakat. Ini adalah menjawab tantangan mengapa minyak goreng di wilayah hukum Banten ini ataupun di Provinsi Banten ini semakin hari semakin langka. Ini karena ada beberapa oknum yang sudah kita tindak. Pelaku saat ini kami tetapkan satu orang, inisial A, seperti rekan-rekan lihat di belakang. Kemudian pasal yang disangkakan serta hadir bersama kita dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Banten, Bapak Heri Purnomo. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda Banten untuk melakukan penindakan tegas terhadap mafia dan spekulan bahan pangan penting atau bapeptin dengan orientasi mencari keuntungan semata, maka hari ini Subdit Indak Ditreskrimsus Polda Banten melakukan ekspos
atas pengungkapan mafia minyak goreng curah yang dikemas ulang seolah-olah menjadi minyak goreng kemasan premium. Terjadi peningkatan harga dari minyak goreng curah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 11 tahun 2022, nilainya harusnya 14.000 per liter dengan modus mengemas ulang kemudian diberi merek Laban, maka sang pengusaha telah meningkatkan Rp6.000 terhadap 1 liter minyak goreng curah dengan harga jual sebesar Rp20.000. Di kantor loh. Ratusan warga di Desa Igon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, antusias mengikuti vaksinasi massal pada Senin 28 Maret. Ratusan warga ini memadati halaman kantor Desa Igon Gahar sejak Senin pagi untuk mengikuti vaksinasi massal yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Ratusan warga Desa Igon Gahar dari usia anak-anak hingga lansia antusias ikut proses vaksinasi mulai dari di meja pendaftaran maksud kami, kemudian screening kesehatan hingga penyuntikan vaksinasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik rekan Firda, selamat sore sebelumnya. Dapat saya laporkan bahwa sekitar hari Senin lalu, tanggal 28 Maret 2022 pagi, ratusan warga asal Desa Igon Gahar memadati lokasi kantor desa untuk mengikuti vaksinasi massal yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Ratusan warga desa ini terdiri dari para lansia maupun sampai anak-anak, dan mereka melakukan pendaftaran, screening kesehatan hingga penyuntikan vaksin di kantor desa tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Koordinator Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Sika, Norbertus Weodai, kepada tribunflores.com menjelaskan vaksinasi massal tersebut digelar di kantor desa, dan juga usia yang mengikuti vaksinasi tersebut terdiri dari anak-anak dari usia 6 sampai 11 tahun, serta usia remaja dari 12 tahun, dan usia kurang dari 18 tahun, dan juga untuk masyarakat secara umum. Norbertus juga melanjutkan bahwa terkait dengan dosis vaksin yang diberikan, terdiri dari jenis vaksin Sinovac 100 dosis untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, juga bagi masyarakat umum disiapkan juga 200 dosis vaksin jenis COVAC dan vaksin jenis Pfizer. Menanggapi hal ini juga seorang siswa dari SDK Lere, Johannes Blackman namanya, mengaku sangat senang karena mendapatkan pelayanan vaksinasi. Demikian dapat saya laporkan, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Flores atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Koordinator Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Sika, Norbertus Weodai. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kami dari tim vaksinator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sika datang ke sini untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Sika. Untuk pelayanan hari ini, sasaran kita adalah anak usia 6 sampai dengan 11 tahun, usia remaja 12 sampai dengan kurang dari 18 tahun, dan untuk usia di atas 18 tahun sampai dengan usia lansia itu untuk dosis pertama, dosis kedua, dan juga untuk dosis lanjutan atau booster bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksin kedua dengan jarak atau intervalnya sudah dari 3 bulan yang lalu. Kami dari Dinas pada hari ini mempersiapkan vaksin Sinovac untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun itu sebanyak 100 dosis atau 100 anak, dan untuk masyarakat kami menyiapkan vaksin Pfizer dan vaksin Covovax yang jumlahnya di atas 200 dosis, dan kelihatan masyarakat hari ini sangat antusias untuk mendapatkan pelayanan vaksin.
Sejumlah ibu-ibu di lingkungan 3 RT 9 Kelurahan Tendeki, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, terlihat bergantian mengaduk air santan di atas wajan. Mereka dikoordinir oleh Kristiana Natalia Silveto, 37 tahun, sedang membuat minyak goreng rumah. Air santan dimasak sekitar 1 jam di atas api hingga muncul coklat-coklat minyak, lalu dipisahkan atau ditiriskan agar terpisah dari minyak goreng. Informasi terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Woyongkir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Baik, terima kasih. Selamat malam waktu Manado, rekan Firda, teman-teman di studio Tribun News dan Tribuners Tribun News dimanapun Anda berada. Jadi di tengah kesulitan masyarakat ataupun para ibu rumah tangga memperoleh dan mendapatkan minyak kelapa saat ini karena harganya sudah mahal pasca pemerintah mencabut harga eceran tertinggi. Nah, di Kota Bitung ternyata ada seorang ibu rumah tangga, Kristiana namanya, usianya sekitar 40-an tahun, merupakan pendatang dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang mengikuti jejak suaminya kembali atau mengikuti suami kembali ke kampung halaman di Kelurahan Tendeki pada tahun 2015 silam. Nah, ibu dari dua orang anak ini ternyata mewariskan soft skill atau homemade yang diturunkan atau diwariskan dari ibu mertuanya, yaitu membuat minyak kelapa rumahan atau dengan cara seperti yang Tribuners saksikan di layar kaca. Jadi ya, minyak kelapa ini proses pembuatan minyak kelapa seperti ini memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, khususnya yang ada di Tanah Minahasa maupun di Kepulauan Nusa Utara. Banyak beberapa masyarakat yang ada di pedesaan pada umumnya kerap membuat minyak kelapa sendiri, Tribuners. Meskipun proses ini sudah lama diketahui oleh para tua-tua atau para leluhur masyarakat Minahasa maupun Nusa Utara yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, Tribun Manado pada kesempatan ini melakukan melihat secara langsung proses pembuatan yang dilakukan oleh Bu Kristiana bersama dengan beberapa ibu-ibu lainnya yang tergabung dalam kelompok minyak goreng Shalom. Jadi oleh Lurah Ibu Reike Paat, Lurah Tendeki Ibu Reike Paat akan sudah mengusulkan kepada mereka untuk membuat sebuah kelompok. Jadi Tribuners, proses pembuatan minyak goreng rumahan ini diawali dengan memilih atau mengambil kelapa premium. Dan menurut Ibu Kristiana, 1 botol air mineral ukuran 600 ml itu bisa terisi setengah atau sampai penuh dengan jumlah kelapa sekitar 5-6 butir untuk kelapa yang premium. Jadi untuk hasilnya, kata Ibu Kristiana, tidak juga bergantung dari kelapanya, tidak juga bergantung dari istilahnya tombong kelapa, namun tergantung dari ketebalan atau isi buah kelapa yang ada di dalam. Dan seperti yang Anda saksikan di layar kaca, proses pembuatannya cukup mau dikatakan mudah, namun harus dilakukan dengan, kata Ibu Kristiana, dilakukan dengan hati yang tulus dan konsentrasi, tidak melakukan aktivitas tambahan dan fokus untuk memarut perasan kelapa, memarut buah kelapa yang sudah dicukur hingga menghasilkan air santan. Itu bisa diperoleh ketika melakukannya dengan konsentrasi dan tidak ada aktivitas tambahan lainnya. Kemudian perasan santan itu diperas menggunakan parutan kelapa atau buah kelapa yang diparut itu kemudian diperas menggunakan air hangat. Dan perasan itu dilakukan 2 kali, dan perasan hasil air santan hasil perasan kelapa itu yang pertama dan kedua lah yang dicampur lalu dimasak di atas wajan
yang dengan suhu yang sudah ditentukan atau dengan panas api yang sudah ditentukan, tidak sampai 1 jam, harus diaduk atau harus diaduk, bahasa Manado bilang harus di kore-kore agar hasilnya baik. Dan seperti Anda saksikan, hampir 1 jam proses mengaduk santan kelapa di atas wajan, baru akan muncul seperti ini, namanya taiminya, dan dipisahkan atau ditiriskan dan diambil minyak kelapanya. Nah, untuk proses memasak santan kelapa ini tidak sama sekali menggunakan bahan-bahan lainnya. Jadi hanya dimasak begitu saja di atas wajan yang kering. Kemudian diaduk sampai proses minyak kelapanya keluar dan dipisahkan dari taiminya. Rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, minyak kelapa rumahan ini dibuat untuk konsumsi sendiri dan sudah dipasarkan, baik secara langsung oleh Christiana dan melalui sosial media. Dan juga sampai saat ini sudah memiliki customer tetap, meskipun di tengah masalah minyak kelapa ini yang sempat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Kota Bitung, Christiana tidak kehilangan customernya, bahkan ada beberapa pesanan dalam jumlah banyak. Dan dalam waktu sepekan berjalan ini hingga pekan depan, Christiana bersama dengan kelompok minyak goreng Shalom akan mempersiapkan ratusan botol yang sudah diorder oleh customernya, sehingga dia dan rekan-rekannya akan mencari atau memerlukan bahan bakunya, yaitu buah kelapa yang juga cukup banyak, yaitu ratusan. Dan menurut Ibu Lurah Tendeki, Rike Paat, keberadaan produksi minyak kelapa rumahan ini terungkap ketika rapat MONEF, monitoring dan evaluasi tingkat Kecamatan Matuari, dan diusulkan oleh pihak kelurahan, kemudian direspon baik oleh Camat Matuari. Dan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, laporan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, reporter Tribun Manado Christian melaporkan. Baik, terima kasih rekan Christian dari Tribun Manado melaporkan langsung dari Kota Bitung. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Boleh diceritakan, Bu, asal-muasal bisa membuat minyak kelapa tradisional ini, Bu? Dari tahun 2015 saya merantau di sini lantaran suami saya orang sini, mamak mantu bikin minyak kelapa. Kita belajar, saya belajar, akhirnya sedikit demi sedikit, bertahap dari berjalan kaki dengan masuk Facebook, dan sekarang ya puji Tuhan masih berlangsung sampai hampir 7 tahun, 2015. Oke. Nah, Bu, pertama kali itu Ajus mantu suruh baking atau memang suka belajar atau bagaimana? Suka belajar. Saya kan suka istilahnya melihat bagaimana ini bikin apa, oh mama nanti ngana lihat ini bikin apa. Waktu itu kan ada Dodika. Iya, pakai api. Tapi so berganti pakai kompor. Jadi itu dari asal muasal. Iya. Pertama kali coba bagaimana, Bu, hasil? Ya, hangus. Hangus ya. Bu, minyaknya warna kuning. Kan ini kan so berubah jadi putih begitu. Mar tetap boleh pakai waktu itu? Masih boleh. Cuma tai minyaknya. Yang hangus kan. Justru kata yang lebih kuning yang itu. Oh, dorong bilang masak yang istilahnya masak. Lebih bagus. Nah, Bu, ini bagaimana DP pengerjaan ini? DP secara singkat proses pembuatan mulai dari pemilihan kelapa, belah, kupas hingga parut dan ramas santan hingga tadi penggorengan masak. Apa prosesnya sih dengan istilahnya dengan pikiran jernih apa supaya Anda fokus di itu biar. Sebanyak 33 finalis KK UTU Minahasa Utara mulai mengikuti karantina di Hotel Sultan Raja Minut pada Rabu 30 Maret. Dari 33 finalis ini terbagi 16 KK dan 17 UTU.
Ketua Aliansi KKUtu Minut Kristiana Dengah Kindangen didampingi Ketua Panitia Fridel Friski menyampaikan kegiatan tersebut sudah berjalan sejak tanggal 26 dan 27 Maret lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fisel Mukuan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fisel. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat malam Tribuners dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, untuk pemilihan Kekek dan Utu ini kalau di nasional pemilihan putri terbaik Indonesia, tapi kalau di Minahasa Utara sebutannya Kekek dan Utu. Nah, Kekek dan Utu ini sudah dimulai sejak 26 dan 27 Maret ini, namun untuk 26 dan 27 Maret ini mereka masih turun ke lapangan-lapangan, di mana pada hari pertama tanggal 26 mereka bersama warga desa di Desa Kema 3, mereka membersihkan saluran air yang sudah tertutup sampah di Desa Kema. Mereka para finalis, 33 finalis ini yang terbagi dari 16 kekek dan 17 utu. Mereka bekerja sama dengan masyarakat untuk membersihkan saluran air yang ada di Desa Kema. Setelah itu juga mereka ke Desa Likupang, di mana Likupang ini ada di Minahasa Utara, adalah salah satu pariwisata 5 prioritas di Indonesia. Nah, pada hari kemarin 30 Maret 2022 mereka mulai dikarantina. Nah, sebelum adanya proses karantina, yaitu akan diberikan materi oleh beberapa narasumber, para finalis ini dilakukan swab antigen. Memang sesuai informasi yang kami dapatkan, para finalis sudah mendapatkan vaksin dosis yang ketiga. Nah, itu artinya kalau di Indonesia saat ini sudah aman karena sudah dosis yang lengkap. Namun para panitia tetap mematuhi protokol kesehatan. Semua finalis diperiksa swab antigen dan memang sesuai yang kami wawancarai kepada panitia, jika ada yang positif pastinya akan diisolasi mandiri. Namun bersyukur karena dari 33 finalis ini tidak ada yang positif COVID-19. Sehingga untuk materi yang dibawakan oleh narasumber, ke-33 finalis ini mengikuti materi dengan baik. Ada beberapa materi dimulai kemarin tanggal 30 dan hari ini tanggal 31 dan sampai tanggal 2 hari Sabtu, karena malam grand final itu akan dilaksanakan pada malam hari. Dan mereka sampai siang tanggal 2, Sabtu tanggal 2 siang hari, mereka masih akan diberikan materi, tapi pada malamnya mereka akan dipilih siapa pemenang dari ke-33 ini. Jadi saat ini mereka masih sementara menjalani karantina beberapa hari dan akan dilakukan pemilihan atau malam grand final pada hari Sabtu 2 April 2022. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Fisel Mukan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setidaknya akan ada 5 mobil anyar yang diperkenalkan dalam pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IMS Hybrid 2022. Pertama yakni penyegaran Suzuki XL7 yang kini ditambahkan embel-embel Alfa Final Form atau FF. Mobil ini sendiri diperkenalkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang datang ke booth Suzuki di IMS Hybrid 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Dionisius Arya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dion. Ya, Firda. Jadi Indonesia International Motor Show atau IIMS Hybrid 2022 pagi tadi resmi dibuka oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pameran otomotif ini akan diselenggarakan di G-Expo Kemayoran sampai 10 April 2022 mendatang. Beberapa merek mobil turut
ikut dalam pameran ini seperti BMW, Chery, DFSK, Honda, Hyundai, Jeep, Mazda, MG, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, dan Wuling. Tak hanya itu, importir umum Prestige Motor Cars juga akan memamerkan sejumlah kendaraan unggulan mereka, seperti mobil listrik keluaran Tesla. Kemudian ada juga 14 brand sepeda motor yang akan ikut di IIMS Hybrid 2022 ini, seperti Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, hingga Royal Enfield. Dalam IIMS Hybrid 2022 ini, ada beberapa kendaraan yang juga akan diluncurkan. Setidaknya ada 5 kendaraan baru yang akan melantai di IIMS Hybrid 2022 ini. Pertama, yaitu Toyota Kijang Innova Listrik, yang juga tadi siang sudah dijajal oleh Menko Airlangga. Kemudian, ada kendaraan listrik pertama yang dibuat di Indonesia, yaitu Hyundai Ioniq 5. Selanjutnya ada Suzuki XL7 Alpha FF yang juga diluncurkan di IIMS 2022 ini. Selanjutnya ada juga brand Chery yang akan langsung merilis 2 mobil terbarunya, yaitu Tiggo 7 Pro dan Tiggo 4 Pro, yang juga sudah bisa langsung diuji coba selama pameran IIMS Hybrid 2022 ini. Kehadiran Chery di IIMS Hybrid 2022 ini juga menandakan kembalinya merek Tiongkok ini di pasar otomotif Indonesia. Sebagai informasi tambahan, IIMS Hybrid 2022 ini akan dibuka mulai pukul 11 siang hingga 9 malam. Tiket hanya bisa dibeli secara online lewat e-commerce atau website resmi IIMS Hybrid 2022. Tiket dibanderol dengan harga Rp50.000 untuk hari Senin sampai Jumat dan Rp70.000 di akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Pihak penyelenggara sendiri menyiapkan sejumlah door prize berupa 4 mobil dan 2 sepeda motor untuk para pengunjung yang beruntung. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Dion dari Tribun Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.